Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 3A. Presentasi ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah pengelolaan kelas yang diampu oleh Ibu Dr. Cucun Sunaningsih SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai iklim kelas. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devania Fitri Fauziah dengan NIM 2400360. Perkenalkan, nama saya Nisa Sugiharti dengan NIM 2403908. Perkenalkan, nama saya Reski Kladespinadi Putri dengan NIM 2400282. Apa sih yang dimaksud dengan iklim kelas? Baik, yang pertama ada pengertian dari iklim kelas. Menurut Hoy dan Forsyth, iklim kelas adalah suasana sosial yang terbentuk dari interaksi dan kegiatan guru yang secara spontan mempengaruhi perilaku siswa. Sedangkan menurut Hoy dan Miskel, iklim kelas adalah suasana atau karakter lingkungan belajar yang dirasakan terus-menerus oleh guru dan siswa, mempengaruhi perilaku mereka dan mencerminkan kepribadian kelas itu sendiri. Dapat ditarik kesimpulan dari pengertian tersebut bahwa iklim kelas adalah karakteristik lingkungan belajar yang stabil dan dipersepsikan bersama, yang diciptakan melalui interaksi dan secara kuat mempengaruhi perilaku semua orang yang terlibat di dalamnya. Yang selanjutnya, peran guru dalam menciptakan iklim kelas yang baik. Guru memiliki peran penting dalam membangun iklim kelas yang positif melalui hubungan yang harmonis dan pendekatan pengelolaan yang demokratis. Guru perlu menerapkan penguatan positif seperti pemberian pujian atau penghargaan, serta menghargai perbedaan individu setiap siswa. Dengan demikian, tercipta lingkungan belajar yang inklusif, nyaman, dan bebas dari diskriminasi, sehingga semua siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Peran guru itu sangat inti dan merupakan pemeran utama. Guru mencontohkan cara bersikap baik, membuat semua orang merasa aman dan dihargai, serta memastikan pelajaran menarik. Intinya, guru menciptakan perasaan kelas yang mendukung siswa untuk berani belajar dan tumbuh secara maksimal. Baik, selanjutnya yaitu komponen iklim kelas. Terdapat 4 komponen. Yang pertama ada dimensi fisik, yang kedua dimensi sosial, yang ketiga dimensi akademik, dan yang keempat dimensi emosional atau psikologis. Komponen yang pertama yaitu dimensi fisik. Pada dimensi fisik ini, yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana kondisi ruang kelas dapat menunjang kegiatan belajar mengajar, seperti ruang yang luas, pencahayaan yang cukup, serta ventilasi yang baik akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Selain itu, pengaturan tata letak meja dan kursi juga sangat berpengaruh. Dari susunan yang fleksibel, seperti formasi kelompok atau setengah lingkaran, dapat memudahkan interaksi antara siswa dengan guru sehingga proses pembelajaran menjadi lebih aktif. Yang kedua yaitu dimensi sosial. Dimensi sosial berfokus pada hubungan antar individu di lingkungan kelas. Hubungan antar siswa perlu dibangun atas dasar kerjasama, saling menghargai, dan komunikasi yang positif. Selain itu, hubungan antara guru dan siswa juga sangat penting. Guru harus mampu membangun kedekatan dan kepercayaan dengan peserta didik melalui komunikasi yang terbuka dan sikap yang suportif agar tercipta suasana belajar yang harmonis. Dan yang ketiga adalah dimensi akademik. Pada dimensi akademik ini, hal yang ditekankan adalah motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Guru memiliki peran penting dalam menumbuhkan dorongan belajar siswa, baik melalui metode pengajaran yang menarik maupun pemberian umpan balik yang positif. Siswa yang aktif bertanya, berdiskusi, dan berpartisipasi menandakan bahwa iklim akademik di kelas telah terbentuk dengan baik. Dan yang terakhir adalah dimensi emosional atau psikologis. Dimensi emosional atau psikologis berkaitan dengan bagaimana suasana kelas dapat membuat siswa merasa aman, nyaman, dan dihargai. Kelas yang bebas dari tekanan, rasa takut, maupun stres akan membantu siswa lebih fokus dan termotivasi dalam belajar. Dengan demikian, hubungan sosial yang positif antara guru dan peserta didik pun dapat terbentuk secara alami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi untuk menciptakan iklim kelas yang kondusif. Iklim kelas yang kondusif itu artinya suasana belajar di kelas terasa nyaman, menyenangkan, dan membuat siswa semangat untuk belajar. Nah, untuk menciptakan suasana seperti itu, guru mempunyai beberapa langkah penting, yaitu
Yang pertama, guru perlu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, student center. Jadi, bukan hanya guru yang aktif, tetapi siswa juga diberi kesempatan untuk berpikir, berdiskusi, dan berpendapat. Nah, guru di sini tuh lebih berperan sebagai pembimbing. Kedua, guru harus menghargai partisipasi siswa, yang dimana setiap pendapat dan ide yang disampaikan siswa sebaiknya dihargai agar mereka merasa percaya diri dan tidak takut salah. Ketiga, sikap guru demokratis. Nah, guru ini bersikap terbuka dan adil kepada semua siswa, serta mau mendengarkan pendapat mereka dalam menentukan aturan atau kegiatan belajar di kelas. Keempat, pembelajaran dialogis, yaitu pembelajaran yang melibatkan komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Nah, jadi tuh tidak hanya guru yang berbicara, tetapi siswa juga aktif bertanya dan berdiskusi. Kelima, lingkungan kelas yang mendukung juga penting. Dari tata ruang, ventilasi, dan pencahayaan yang baik membuat siswa lebih nyaman belajar. Dan yang terakhir, keenam, sumber belajar beragam seperti gambar, video, atau alat peraga supaya pembelajaran lebih menarik dan tidak monoton. Dengan menerapkan strategi ini, suasana kelas bisa lebih positif dan kondusif untuk belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis iklim kelas. Secara umum, ada 3 jenis iklim kelas, yaitu otokrasi, laissez-faire, dan demokratis. Pertama, iklim kelas otokratis, yaitu kelas yang dikuasai sepenuhnya oleh guru. Guru menentukan semua aturan dan keputusan, sementara siswa hanya mengikuti, dan biasanya kelas itu menjadi tertib, tetapi siswa cenderung menjadi pasif dan kurang berani berpendapat. Yang kedua, laissez-faire, yaitu kebalikannya. Guru selalu memberikan kebebasan kepada siswa tanpa arahan yang jelas. Akibatnya, kegiatan belajar menjadi tidak teratur dan tujuan pembelajaran biasanya tuh sulit tercapai. Dan yang terakhir, ketiga, demokratis. Nah, ini tuh yang paling ideal karena guru dan siswa ini saling berinteraksi dengan seimbang. Guru tetap memimpin, tetapi siswa juga dilibatkan dalam kegiatan dan pengambilan keputusan. Suasananya biasanya lebih nyaman, terus siswa jadi aktif, dan hubungan di kelas pun terasa lebih akrab. Kesimpulannya, iklim kelas merupakan suasana dan kondisi yang tercipta dari interaksi antara guru, siswa, dan lingkungan belajar. Iklim kelas yang kondusif ditandai oleh suasana belajar yang nyaman, hubungan yang harmonis, serta keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Untuk menciptakannya, guru perlu menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa, bersikap demokratis, membangun komunikasi dialogis, menata lingkungan kelas dengan baik, serta menyediakan sumber belajar yang beragam. Dengan demikian, iklim kelas yang positif akan mendorong semangat belajar, meningkatkan prestasi, dan membentuk karakter siswa secara menyeluruh. Sekian penjelasan yang dapat disampaikan oleh kelompok 9 dengan materi iklim kelas. Semoga bisa memberikan gambaran bagaimana cara membangun iklim kelas yang kondusif dan bermanfaat untuk proses belajar mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.